Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Aryo Wicaksono dari jurusan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI, dengan NPM 202143502266. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo aplikasi untuk tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Supplier Barang Sembako pada Toko DVN menggunakan metode SAW. Nah, untuk melakukan proyek akhir ini, saya menggunakan aplikasi Java NetBeans. Nah, di sini Java NetBeans yang telah saya buat untuk proyek tugas akhir saya dengan proyek SPK Supplier. Di sini ada menu login, terus menu admin, menu bobot, menu dashboard, kriteria, perhitungan, produk, supplier, dan menu utama. Ini untuk menu loginnya. Lalu misalkan kita mau ngerunning project yang telah kita buat. Ini kita running project SPK Supplier. Nah, ketika kita running, kita langsung memasuki login. Di sini cuman ada satu akses, yaitu akses login admin doang. Sebelum memasuki ke aplikasinya, kita harus memasuki username dan passwordnya terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan username yang telah kita buat. Kita memasukkan nama saya, contohnya Dava. Lalu di sini kita memasukkan passwordnya. Lalu ketika itu kita pencet login dan login berhasil. Lalu ketika kita sudah memasuki login, kita akan memasuki menu utama atau dashboard. Itu ketika kita memasuki username dan password yang benar. Coba misalkan kita melakukan username dan password yang salah. Misalnya kita masukkan username tadi Dava, terus passwordnya kita masukkan password yang salah. Di sini misalkan kita masukkan password yang salah, itu akan muncul pesan username atau password salah. Lalu kita pencet OK. Itu ketika kita salah memasukkan username dan password. Kita masukkan password yang benar. Nah, di sini kita masukkan password yang benar, terus kita login dan login berhasil. Nah, di dalamnya ini kita ada menu utama. Nah, di menu utama ini, menu utama atau dashboard, ini ada kotak atau ya kotak lah. Kotak jumlah produk, jumlah supplier, dan jumlah kriteria. Nah, di sini jumlah produknya ada 20 dan jumlah suppliernya ada 8, jumlah kriterianya ada 35. Ini diambil dari setbar yang ada di sini atau data master yang di sini. Nah, di setbar ini ada supplier, produk, bobot, kriteria, penilaian, dan admin. Nah, ini nih jumlah produk, jumlah supplier, dan jumlah kriteria nih selalu update ketika kita menambahkan supplier atau produk yang baru. Contohnya kita masuk ke data supplier. Nah, di sini ada 8 supplier dan di menu utamanya juga ada 8 supplier. Lalu misalkan kita mau memasukkan supplier baru. Kita pertama masukkan ID suppliernya terlebih dahulu, SP009, karena supplier ke-9. Dengan nama supplier, contohnya Toko Budung.
lalu kita klik button simpan. Nah, di tabel langsung masuk toko baru, yaitu toko Dudung. Dan di menu utama pun juga bertambah menjadi 9. Yang tadinya 8 menjadi 9 supplier. Nah, bagaimana sih? Misalkan kita mau mengedit atau salah memasukkan nama supplier. Kita pencet saja supplier yang ingin kita ubah. Contohnya ini yang tadi kita bikin supplier Dudung. Misalkan tokonya salah dan kita ingin memasukkan nama supplier yang benar. Contohnya tadi dari toko Dudung menjadi toko Dono. Lalu kita klik ubah dan data berhasil diubah. Di sini toko Dono sudah ditambahkan sebagai supplier yang baru. Dan di menu dashboard utama juga masih 9. Lalu untuk button hapus ini untuk menghapus supplier yang ingin kita hapus. Contohnya di toko Dono ini kita mau menghapus toko Dono. Ini kita klik toko Dono di tabel, lalu kita ke button hapus dan klik button hapus. Nah, di sini sebelum menghapus kita dikasih peringatan terlebih dahulu. Itu apakah kamu ingin menghapus data dengan ID SP009? Misalnya iya, ya kita tinggal pencet yes. Nah, data berhasil dihapus. Jadi datanya menjadi 8 lagi. Dan di dashboard utama pun juga menjadi 8 supplier lagi. Nah, terus di button cetak pun ini mencetak supplier yang telah diinput ke dalam project tadi. Di sini ada 8 supplier, ada toko Anugerah, Sinar Muda, dan lain-lainnya. Ini menu cetaknya. Terus kita silang. Lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu data produk. Nah, di data produk ini tuh ada berapa produk? Nah, ada 20 produk di sini. Dan di menu produk pun juga ada 20 produk. Misalkan kita ingin menambahkan produk baru. Kita di sini harus memasukkan ID produknya terlebih dahulu. Kita masukkan produk PR0021. Lalu kita masukkan nama produk baru. Contohnya kita mau masukin micin. Produknya ya micin. Coba. Micin. Nama produknya micin. Nah, di sini nih di jenis produk ada bahan pokok, makanan, dan minuman. Karena micin termasuk bahan pokok, kita memilih bahan pokok. Lalu micin pun kita simpan. Dan produk micin pun masuk ke produk yang baru. Dan di menu utama juga bertambah menjadi 21. Lalu misalkan kita mau mengubah micin ini menjadi produk yang baru atau kita salah memasukkan nama produk, kita salah memasukkan produk baru. Micin, misalkan kita mau memasukkan kecap. Lalu kita ubah saja dengan mencet tombol button ubah. Nah, di sini data berhasil diubah dan nama produknya menjadi kecap. Nah, bagaimana sih misalkan kita menambahkan produk baru tetapi dengan ID produk yang sama. Ini contoh misalkan kita mau produk yang ID produk baru tapi dengan ID produk yang sama. Misalkan ID produknya 21. Terus kita mau masukin nama produk minyak bahan pokok. Oh, kalau kagak kita minyak udah ada, kalau kagak kopi aja dah. Susu kental manis.
nih, jadi produknya minuman. Nah, misalkan kita mau simpan dengan ID produk yang sama, yang terjadi nggak bisa, bakal muncul pesan gagal menyimpan data karena data ID produknya itu sama dengan yang atasnya, PR0021. Itu nggak bisa, mau nggak mau kita harus mengubahnya menjadi 22. Nah, lalu kita simpan dan data berhasil disimpan. Nah, susu kental manis. Di dashboard pun juga menjadi 22. Lalu button hapus ini tuh untuk menghapus produk yang misalkan udah nggak kepake atau ya udah nggak kepake lah. Contoh, ini kita pencet dulu, kita klik di table, misalkan kecap, kita ingin menghapus kecap, terus kita klik terlebih dahulu kecapnya, lalu kita hapus kecapnya. Nah, di sini juga sebelum menghapus ada pesannya terlebih dahulu, apakah kamu ingin menghapus data dengan ID PR0021? Misalkan sudah yakin, tinggal pencet saja yes-nya. Nah, data berhasil dihapus. Dan ini juga hapus yang ada. Contoh kental manisnya juga kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Dan di dashboard pun produknya menjadi 20 lagi seperti awal. Lalu di sini ada button cari. Ini untuk mempermudah admin untuk mencari produk yang misalkan terlalu banyak gitu. Contohnya di sini kita ingin mencari minyak. Kita ketik aja minyak, lalu kita klik cari. Nah, muncul di sini ada minyak goreng tropikal dan minyak goreng minyak kita. Lalu kita refresh misalkan ingin melihat dari awal lagi. Terus di sini ada button cetak. Misalkan kita klik cetak, ini akan keluar produk-produk yang sudah kita masukkan di menu produk. Ada mie sedap, ada Indomie, bihun, gula putih, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke menu bobot. Nah, di menu bobot ini kita akan memasukkan nilai bobot untuk nanti di kriteria. Nah, di sini nih nilai bobotnya kita sudah tetapkan. Untuk kecepatan pengiriman itu ada 25%, terus di kualitas produk juga 25%, harga 30%, tempo pembayaran dan diskon itu ada di 10%. Nah, untuk harga kita masukkan di benefit untuk sifat kriterianya karena harga ini bersifat uh, harga gitulah pokoknya keuangan. Nah, terus ketika sudah fix kita lalu simpan nilai bobotnya dan data nilai bobot berhasil disimpan. Ini tuh untuk nanti di kriteria. Nah, kita masuk ke menu kriteria. Di menu utama, jumlah kriterianya ini ada 35. Terus kita coba kita cek di kriteria apakah ada 35. Ya, di sini ada 35 kriteria dengan supplier yang sudah kita input, terus produk yang sudah kita input. Nah, misalkan kita ingin memasukkan kriteria baru. Contohnya di sini kita masukin KR 0036. Nah, ini kita masukin produk apa yang untuk nanti dikriteriain. Kita masukkan. Contohnya garam. Nah, di pertama kita masukkan produk garam dulu. Terus di sini kita masukkan nama supplier.
supplier yang menjual garam. Kalau nggak garam belum ada. Iya, belum ada. Kalau nggak garam ini aja dah, minyak goreng tropikal. Nah, dengan supplier yang tadi sudah kita input di menu supplier. Lalu, misalkan kita mau bikin kriteria untuk toko Sinar Muda dengan nama produk minyak goreng. Lalu di sini kita masukkan kriteria 1 atau kecepatan pengiriman. Di sini tuh untuk nilai 1 itu kurang baik. Dan untuk kriteria 5 itu cukup baik. Jadi dari 1 sampai 5 yang terbaiknya itu yang paling gede atau 5. Misalkan kita ingin masukin di kecepatan pengirimannya itu misalkan rata-rata lah. Jadi kalau rata-rata kita masukin di 3 saja. Terus kualitas produknya contohnya bagus. Nah, kita masukin bagus. Terus di harganya misalkan harganya terlalu mahal atau kurang murah gitu, kita bisa masukin di 2 atau 1. Misalkan kita masukin di 2. Nah, tempo pembayaran ini nih kecepatan pengiriman, tempo pembayaran ini nih kita masukin di 2 dan tingkat diskon produk kita masukin di 1. Lalu kita simpan untuk produk minyak goreng dengan supplier Sinar Muda. Nah, data kriteria berhasil disimpan. Lalu di sini muncul kriteria baru, toko Sinar Muda dengan produk minyak goreng. Kita cek di dashboard, kriteria bertambah menjadi 36. Nah, misalkan kita mau nambahin produk baru dengan ganti kriterianya menjadi 37, terus nama suppliernya kita mau di toko Rini. Nama produknya masih minyak goreng. Kecepatan pengirimannya 4. Kualitas produknya rata-rata. Harganya terlalu mahal contohnya. Terus tempo pembayaran itu 2. Tingkat diskon 2. Kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Ini jadi ada 37 ID kriteria. Terus misalkan kita mau masukin lagi 38. Contohnya toko Karya Bakti. Produknya masih minyak goreng. Kecepatan pengirimannya 2. Kualitas produknya 2. Harganya contoh 3. Tempo pembayaran 2. Tingkat diskonnya 1. Lalu kita simpan lagi. Jadi 38. Misalkan kita masukin lagi 39 dengan supplier agen cilik. Produknya masih minyak goreng, terus di kecepatan kita pilih 5, terus kualitas produk 3, harganya 1, tempo pembayaran 2 atau 1, tingkat diskon 1. Lalu kita klik simpan dan data masuk di ID kriteria yang baru. Ini contohnya misalkan kita mau 5 nih buat minyak goreng. Jadi kita tambahin aja 1 lagi. Agennya atau supplier agen Batak contohnya. Ya, minyak goreng agen Batak belum. Kecepatan pengiriman 3, contohnya kualitas produknya 1, harganya contoh 3, tempo pembayaran 2, tingkat diskonnya 1. Terus kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Jadi di sini ada 40 kriteria. Kita cek di dashboard sama juga 40 kriteria. Terus misalkan kita mau menghapus kriteria itu tinggal
pencet di tabel, kita klik kriteria yang mau kita hapus. Contohnya agen Batak dengan produk minyak goreng, kita klik. Ketika muncul di sini di sidebar, kita hapus saja. Atau misalkan kita ubahlah, kita hapus. Ini sebelum kita hapus, biasanya selalu muncul warning atau peringatan. Ini peringatannya, apakah kamu ingin menghapus data ini? Contohnya ya, kita hapus, data berhasil dihapus, dan agen Batak udah nggak ada di sini. Nah, contohnya misalkan kita mau mengubah misalkan kita salah masukin supplier. Ini kita pilih dulu nih kriteria yang udah ada di tabel. Contohnya di sini kita mau mengubah agen cilik karena agen cilik menjadi agen Batak. Nah, lalu kita pencet ubah dan data berhasil diubah dari agen cilik menjadi agen Batak. Dan misalkan kita mau mencetak data kriteria. Di sini ada kriteria yang sudah kita masukin dari toko Anugrah, nama supplier, terus di nama produk atau jenis produknya itu ada Indomie, mie sedap, bihun, dan lain-lainnya. Ada 26. Lalu kita masuk ke penilaian. Nah, di penilaian ini ada tabel normalisasi dan tabel peringkat. Misalkan kita mau normalisasi produk yang tadi kita buat. Tadi itu kita buat minyak goreng tropikal. Nah, di minyak goreng tropikal, di jenis produk kita pilih minyak goreng tropikal. Lalu ketika kita sudah memilih minyak goreng tropikal, kita klik normalisasikan. Nah, di sini langsung masuk tabel dengan normalisasi yang sudah diperhitungkan oleh metode SAW. Di sini toko Sinar Muda dengan produk minyak goreng dapat kecepatan 0,66000 dan lain-lainnya. Setelah kita normalisasikan, kita bisa menentukan peringkat siapa yang terbaik untuk setelah ditentukan peringkat. Di sini menentukan bahwa toko Rini adalah supplier terbaik pada jenis produk minyak goreng dengan nilai akhir 0,8800. Lalu misalkan kita mau mencetaknya. Nah, di sini juga muncul toko Rini sebagai peringkat 1 untuk jenis produk minyak goreng tropikal dengan nilai akhir 0,8800. Lalu di peringkat 2-nya ada toko Sinar Muda dengan nilai akhir 0,7200. Dan di peringkat 4 ada agen Karya Bakti dengan nilai akhir 0,5267. Lalu misalkan kita mau ke contoh satu lagi dah, jenis produknya itu kapal api. Kita normalisasikan terlebih dahulu. Nah, di kapal api ini, di produk kapal api, suppliernya ada 6. Lalu kita kita tentukan peringkatnya. Nah, setelah ditentukan ditentukan peringkat, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa toko Anugrah menjadi nomor 1 untuk jenis produk kapal api dengan nilai akhir 0,8300. Kan kita cetak. Nah, di sini tertera kalau toko Anugrah menjadi nomor 1 di kopi kapal api dengan nilai akhir 0,8300. Lalu di nomor terakhir ada toko Sinar Muda dengan nilai akhir
8467. Jadi kesimpulan pada proyek kali ini, kita menentukan supplier sembako terbaik pada toko DVN, mulai dari jenis produk Indomie, mie sedap, bihun, gula putih, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan database, mana ya? Di sini database-nya tuh ada di toko DVN. Saya menggunakan database admin, bobot, hasil peringkat, kriteria, penilaian, produk, dan supplier. Lalu misalkan kita mau keluar, jadi di sini keluarnya kembali ke login. Nah, kurang lebih itu saja sih video dari saya untuk tugas akhir dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Supplier Sembako Terbaik pada Toko DVN. Misalkan ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.